Mari kita mengucapkan hati kita, memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan kami boleh hadir mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kau pimpin setiap ibadah hari berjalan dengan baik. Kuasa dan urapan-Mu nyata Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Supaya hari ini Tuhan kami merasakan kuasa roh sukacita yang daripada Tuhan menimpa atas hidup kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Layakan dan kuduskan kehidupan kami. Sekiranya semuanya pujian, penyembahan menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah hari ini. Mungkin baik jemaat-Mu yang belum hadir Tuhan sertai perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Enggak Tuhan, kuasa dan hadirat-Mu nyata dan mengalir dalam setiap ibadah hari ini. Kami siap memuji Tuhan. Berkati ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, sungguh besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu nyata di dalam segala hidup Tuhan. Setiamu, kamu
segala pujian penyembahan kami kira layak dan berkenan di hadapan. Berkati ibadah hari ini, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Masih semangat, Tuhan berdiri. Haleluya. Kita percaya saat ini semua bersuka cita. Kita senyum dong kiri dan kanan. Tanda kau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita percaya ya, kita semua umat milik Tuhan, umat yang ditebus oleh Tuhan. Amin, haleluya. Kami yang telah ditebus, haleluya. Kami
dahsyat. Amin. Semuanya kita boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saatnya Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Amin. berlimpah dalam hidup kita. Amin. Saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan hari ini. Kita percaya ada pengorbanan
pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menghapus setiap dosa-dosa kami. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau menerima dan hilang. Benar Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Terima kasih. Kau menderita hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dan hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus. Terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Betul Tuhan. Darah-Mu terlalu mahal untuk menebus kami. Gak sebanding dengan apa yang telah kami lakukan buat Tuhan. Tingginya langit, dalamnya lautan,
saya ini, itulah bukti, bahkan melebihi kasih-Mu buat kami. Padahal kami orang berdosa. Kadang-kadang ketika kami berpikir sesuatu yang baik dan kami ingin melakukannya, yang kami lakukan bukan yang baik, tapi yang gak baik. Namun demikian, kami bersyukur Engkau datang ke dunia justru karena kami kondisinya nggak baik itu, supaya kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang datang dari Tuhan. Yang hari ini memungkinkan kami untuk ada di tempat ini dan kami siap beribadah bersama-sama. Dan sekarang ada waktu sebentar buat kami untuk sama-sama dengan firman-Mu. Mohon kepada Roh Kudus untuk tolong kami. Kami harus akui tanpa Tuhan kami gak mampu mencerna dan memahami isi hati Tuhan, karena memang terlalu dalam Tuhan. Sementara kemampuan kami sangat terbatas. Sebab itu kami berharap bergantung kepada Roh Kudus untuk menjelaskan lebih jelas lagi kepada kami, supaya kami mengerti, kemudian kami memahami dan iman kami kuat, dan sekaligus kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu Tuhan akan membentuk kehidupan kami dan kami semakin sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pemberitaan firman-Mu dan sekaligus memberkati kami semuanya. Iblis yang mungkin mencuri firman Tuhan dari dalam kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan jatuh di tanah hati yang baik, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian doa kami kepada Bapa yang baik kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu sama-sama. Tuhan. Ya, salam dan selamat pagi semuanya. Ya, senang bisa ketemu di keluarga besar. Di sini apa namanya? Siapa? Pemulihan. Saya harus jelaskan sebentar saja supaya waktunya nggak panjang-panjang. Keluarga kita namanya Giesia Pemulihan. Kenapa kok disebut Giesia Pemulihan? Teman-teman, kalau teman-teman membaca Alkitab, teman-teman akan menemukan sebuah data yang nyata bahwa ini betul ini. Saya bukan teori, kebetulan saya membaca buku, membaca Alkitab dan saya termasuk mengajar di sekolah teologi. Saya menemukan sebuah data ketika Tuhan menciptakan manusia, di awal penciptaannya itu sempurna, betul ya? Betul. Sempurna dan gak ada cacatnya sama sekali. Tapi ketika dia manusia jatuh dalam dosa, maka gambar Allah itu rusak. Kemudian ketika rusak, maka Bapa di surga mengutus anaknya, namanya siapa? Yesus datang ke dunia. Dia memulihkan manusia. Dengan cara gimana? Dia menyelesaikan tugasnya. Salah satunya mati di atas kayu salib. Dan sampai dengan hari ini proses pemulihan itu terjadi. Kemudian bukti bahwa Allah sedang mengerjakan pemulihan. Di dalam hati kita masing-masing Tuhan taruh Roh Kudus. Amin. Dan ini akan menolong kita untuk hidup semakin baik dan semakin baik di tengah dunia yang gak baik. Supaya apa? Kita dengan pertolongan Roh Kudus bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gak baik ini. Sementara kita dibetulkan, diperbaiki, kita juga dikasih kepercayaan untuk membawa orang lain kepada Tuhan, supaya orang-orang tersebut ketemu dengan Tuhan dan mengalami yang namanya pemulihan jati diri. Amin. Yang mesti kita jelaskan. Maka visi gereja ini menjadi jemaat yang seperti apa? Kristus. Saya nggak mau seperti yang lain. Walaupun saya sendiri punya visi, tapi saya akan membawa jemaat ini bukan visi saya, jemaat ini visinya Kristus. Karena memang kita targetnya semakin diperbaiki, semakin diperbaharui, semakin dibetulkan supaya seperti Kristus, kembali kepada ciptaan yang semula. Strateginya gimana? Strateginya membawa setiap orang kepada Kristus melalui apa? Penginjilan, kemudian apa? Pemuritan, kemudian apa? Diutus. Dan selagi kita di sini, kita menggenapi 3 ini. Kita menginjil,
kita dimuridkan, dan kita diutus di tengah-tengah dunia yang nggak baik ini. Jangan sampai dunia yang nggak baik ini malah mempengaruhi kita. Seharusnya kita yang mempengaruhi dunia supaya dunia semakin baik. Amin. Ya. Yesus datang untuk memulihkan kita. Dan pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul dimerdekakan untuk menjadi melayani Tuhan. Bulan ini Agustus 81 tahun yang lalu, kalau kita tarik mundur, teman-teman, hari-hari ini bendera sudah berkibar-kibar, betul ya? Bendera sudah berkibar-kibar. Wah, lambang merah putih. Tolong tanya, teman-teman, di dunia ini ada dua negara yang benderanya sama, hanya posisinya yang beda. Posisinya yang beda. Indonesia dengan mana? Polandia. Hah? Polandia atau apa? Polandia. Nah, ada dua negara yang warna benderanya merah putih, Ada satu lagi, Pak. tapi satu lagi putih merah. Monaco juga. Dibalik. Nah, teman-teman, merah menandakan warna darah kita. Makanya Soekarno bilang begini, selagi darahku masih merah, katanya begitu tuh, berikan kepada saya 10 anak muda, katanya begitu. Maka kata-kata kuncinya, Kanyang Malaysia. Wah, ketika teriakan Kanyang Malaysia, teman-teman ngalami gak? Oh, nggak pernah ngalami, nggak pernah dengar ya? Nggak tahu, Pak. Ketika Kanyang Malaysia goncang. Kenapa goncang? Takut. Karena Indonesia salah satu negara yang disegani. Satu kompi pasukan Kopassus Indonesia dikirim ke sana. Saya masih ingat itu. Salah satu Kopassus ini bisa membunuh, salah satu ini membunuh 100 orang. 1 orang saja. Dan nggak pakai senapan, hanya pakai pisau sangkur saja. Kalau satu batalion itu 600 sekian, berapa ribu orang kena. Makanya Malaysia waktu itu ngeper. Dan puji Tuhan, akhirnya apa? Indonesia 1945 itu 11 Agustus, teriakannya apa? Merdeka. 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 Dan merdeka. Teman-teman, masih ingat gak teks proklamasinya? Masih ingat? Masih ingat. Wah, saya paling ingat, padahal saya tahun berapa aja, masih SMP. Kami bangsa Indonesia dengan ini apa? Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus hal-hal coba mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia apa? Soekarno-Hatta. Dan itu ditegaskan kembali dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 45. Masih ingat bunyinya apa? Ingat? Wah, ingat? Apa bunyinya? Ayo. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Terus? dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus Terus? karena tidak sesuai dengan hidup manusia. Betul. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka seluruh penjajahan di dunia harus dihapuskan. Rupanya ini dasarnya di Alkitab. Dasarnya di Alkitab. Maka seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Siapa sih yang ada di atas muka bumi ini? Umat manusia. Dan ternyata walaupun Indonesia merdeka, ternyata nggak merdeka secara murni. Banyak orang-orang Indonesia hidupnya masih terpuruk dan terjajah. Entah terjajah secara finansial, apalagi terjajah secara rohani. Maka teman-teman, hari ini kita akan belajar 3 hal berkaitan dengan dimerdekakan untuk melayani Tuhan. Teksnya saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan 23. Tapi jika boleh dibantu, tolong tampilkan saja ayat 17 dan 18. Saya akan penggal ayat ini. Ya, ayat 17. Teman-teman, kalau di sana kita lihat, saya bantu membaca ya. Ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba siapa? Dosa. Tetapi sekarang
kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan nah, saya penggal kalimat ini atau teks ini dengan di ayat 17 itu dibaca diakhiri dengan kata sekarang. Saya baca begini misalnya. Saya kasih contoh. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang masuk ayat 18. Bunyinya begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang ayat 17 diakhiri dari kata sekarang, kemudian langsung masuk ayat 17 ya. Yuk bersama-sama supaya Bapak Ibu nangkep apa maksud dari teks ini. Roma, saya hitung dulu. Roma pasal 6 ayat 17 bagian A saja. 3, 2, 1. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Kebenaran. Dahulu kamu hamba dosa termasuk saya. Tapi sekarang Tidak. Merdeka. Moto Kopassus itu kok saya bangga. Lebih baik saya pulang baju daripada pulang nama daripada saya kalah. Merdeka rupanya menjadi dambaan bagi banyak orang. Entah merdeka secara finansial, merdeka secara pribadi, dan dalam yang lain. Dan betul memang kemerdekaan itu didambakan banyak orang. Contoh misalnya sekarang ini yang lagi rame di Timur Tengah, nggak usah kita bahas. Di Timur Tengah rame banget. Dan puji Tuhan, Israel tanggal 18 bulan 4 tahun 1948 merdeka. Padahal diserang oleh 6 negara. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, diserang 6 negara, baru merdeka. Diserang 6 negara, 6 negaranya malah kalah. Kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi. Sama dengan kita, kalau nggak campur tangan Tuhan, kita nggak mungkin jadi orang yang merdeka. Amin. Maka katakan kepada kanan kiri, kita orang merdeka. Iya, kita orang merdeka. Senang loh, saya bangga. Tolong tanya. Ini saya hanya baru pendahuluan. Tolong tanya, kira-kira kondisi orang yang hidup terjajah, keadaannya enak atau nggak enak? Nggak enak. Nggak enak. Saya masih ingat ketika seseorang cerita hidup di bawah penjajahan bangsa Jepang. Berapa lama Indonesia dijajah Jepang? 3,5 tahun. Kalau dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun atau 3,5 abad. Dia bilang begini, wah, ketika kami dijajah Jepang, menderita banget. Celananya karonggoni katanya begitu. Tahu karonggoni? Waduh, saya pikir-pikir, wah karonggoni kayak apa gitu ya. Dipakai, wah sakit banget. Gatel. Gatel, sakit. Tapi puji Tuhan, ketika Jepang menyerah dan kemudian Indonesia 17 Agustus didengungkan kemerdekaan, maka yang karonggoni diganti kain. Ya, diganti kain. Akhirnya apa? Sampai sekarang kita menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dari Tuhan, saya akan sedikit cepat. Keadaan seseorang yang belum merdeka, kalau kita bisa lihat itu ada di dalam pasal 6 ayat 16 dan 17. Begini bunyinya, ayat 16 17. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Apakah kita masih mau berbuat dosa? Inilah kondisinya orang yang masih dalam penjajahan. Dosa lagi, dan dosa lagi. Hidup dalam perhambaan. Saya cerita. Ternyata walaupun di sekolah Alkitab
nggak semua orang itu merdeka. Saya cerita ya, ini pengalaman hidup saya sekamar dengan orang yang belum merdeka. Serius ini, karena memang saya ngalami. Ranjang kami ada 2 susun, A dan B. Kami pilih ngambil posisi tengah, ranjangnya itu A, B, C gitu ya. Nah, saya ngambil posisi tengah, tujuannya apa? Nggak sembarang orang bisa duduk di ranjang saya, karena saya kalau ada orang duduk di ranjang itu kelihatannya kok nggak enak gitu ya. Nah, kemudian di atas itu ada teman saya, di tengah-tengah saya, di paling bawah itu teman saya. Rupanya teman saya yang paling atas hidupnya belum merdeka. Ini cowok dari Ambon, bukan Maluku, bukan Malumu tapi Maluku, bukan Maluku saya. Makanya saya kalau nyebut itu bukan Maluku, nggak enak. Kalau Maluku kan berarti Malumu kan? Iya, saya nggak suka. Makanya saya sebutnya Ambon gitu, lebih enak. Nah, rupanya teman saya ini hidupnya betul-betul belum merdeka. Tiap malam dalam 1 tahun, tiap 1 minggu 2 kali minimal, itu dari jam 12 ke jam 1 atau jam 1 ke jam 2 selalu manifestasi hal-hal yang gak baik. Minta maaf, seperti seseorang berhubungan suami istri. Akhirnya saya bilang sama temanku ini, bilang begini, kawan, ayo aku bantu kamu untuk pelayanan pelepasan, mau gak kamu? Wah, dia bilang gak mau kan. Saya kesian. Dia belum merdeka. Tiap 2 kali seminggu seperti itu. Saya mau bantu dia untuk pelepasan, dia nggak mau. Dia lulus. Tapi sayang, ketika dia lulus, pelayanan di kota A di Jawa Barat, rupanya karena masih ada ikatan nggak baik, maka perbuatannya nggak baik, dan akhirnya apa? Dia mesti meninggal lewat aparat. Tragis. Teman-teman, kalau ada yang masih terikat ikatan dosa, ketemu saya bantu. Serius, saya bantu. Saya senang. Hidup di bawah perhambaan nggak enak. Betul-betul nggak enak. Hamba doulos. Itu bahasa Yunaninya. Ibraninya avod, artinya apa? Orang yang dibeli. Ketika HP saya ini masih di toko, HP saya ini 100% punyanya siapa? Punyanya toko. Tapi ketika saya lihat, harganya sekian, saya setuju, saya beli dengan harga yang ditentukan. Kemudian 100% setelah harga ini saya sepakati, saya beli 100% punya siapa? Punya saya. Saya mau apa saja terserah saya. Misalnya contoh, ada anjing mau gigit saya terpaksa lempar pakai HP saya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Oh. Iya, tapi saya. Tapi coba, setelah HP dibeli, hak pengguna ada di tangan si pembeli. Tadi itu hamba di konsep perjanjian lama dan perjanjian baru, orang yang dibeli, maka apapun juga yang diperintahkan oleh sang tuan itu harus dilakukan. Gak bisa nggak? Dan kondisinya seperti ini, nggak enak. Maka yang kedua, orang yang hidup sebelum merdeka, maka dia pasti penuh dengan penderitaan. Tolong tanya teman-teman, sakit gigi aja sakit nggak kira-kira? Waduh, sakit. Saya ngalami. Saya nggak nyalain sama dokter. Saya pokoknya salahnya saya aja pokoknya begitu. Wah, saya pergi ke dokter, kemudian diobati, mestinya nggak boleh ditutup. Ditutup sama dokter lubang gigi. Bengkak sampai mengok loh. Saya masih muda begini, muka saya mengok, dia, wah dok kok kena itu enggak. Akhirnya saya pergi ke dokter yang lain, Pak, dibuka saja ya. Dibuka, kemudian habis dibuka dibersihin. Nggak lama kemudian hilang sakitnya, mengkoknya hilang pula. Baru sakit gigi saja sakitnya luar biasa. Apalagi kalau benar-benar dicabukin.
menderita. Yang ketiga, nggak punya hak hidup. Doulos itu nggak punya hak hidup. Avot, hamba itu nggak punya hak hidup. Karena apa? Hak hidupnya ada di Sang Tuhan. Maka contoh, kalau teman-teman melihat di Alkitab itu ada contoh. Ada seorang hamba dari orang Amalek menyerang orang Israel, kemudian orang ini sakit. Ketika dia sakit, ditinggal di tengah jalan. Ketika tinggal di tengah jalan, harapannya si hamba ini meninggal. Tapi rupanya ketemu sama Daud, kemudian dikasih makan, diobati, kemudian ditanya, kamu hambanya siapa? Aku hambanya ini. Wah, kemudian kita kasih tahu, kamu bisa nggak tolongin saya? Oh bisa, asal Bapak, Pak Tuan jangan bawa kami kepada Tuan saya supaya saya nggak dibunuh. Ditolong, kemudian dibawa. Hamba nggak punya hak hidup. Kalau dia sakit ditinggal. Kenapa kok seperti itu? Budak belian, dibeli oleh Sang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kondisi seperti ini bukan harapan setiap orang. Amin. Amin. Maka teks tadi betul. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena nggak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dihapuskan. Dunia tahu, karena dunia tahu, apalagi Bapak kita di surga, Dia Maha tahu. Karena Dia tahu bahwa menjadi hamba dan menjadi budak ini gak enak, maka Dia utus anaknya datang ke dunia. Lagunya sederhana, Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, ditebusnya dengan nyawa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan surga mulia. Dia gak hanya duduk di kursi malasnya, onjalan-onjalan kaki. Dia lihat ke bawah, manusia penuh keselamatan. Manusia penuh keselamatan. Aku akan datang menyelamatkan manusia, walaupun taruhannya nyawa. Maka ketika manusia dalam penderitaan tersebutlah, maka harus ada yang memerdekakan, harus ada yang menyelamatkan. Si penyelamat kita namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Teman-teman, begini. Sekali waktu saya ini salah satu tontonan olahraga yang saya tonton itu tinju. Nah, karena ada di Alkitab, tinju itu ada di Alkitab. Aku bukan sembarang ninju, katanya begitu. Maka saya nontonnya. Nah, rupanya ada salah satu petinju dari Argentina, namanya Yesus. Bener loh. Ada satu petinju nama Argentina namanya Yesus bertanding bertinju. Wah, bang. Yesus yang berantem itu kalah rupanya. Bener ini kalah. Waktu saya ngebayangin petinju Yesus kalah, saya ngebayangin kalau Yesus yang saya imani kalah bertinju, bikin malu nggak? Malu. Oke lah, Yesus yang dari Argentina kalah tinju, tapi Yesus saya nggak pernah kalah. Amin. Amin. Yesus yang kita sembah nggak pernah kalah. Amin. Amin. Memang Dia mati dalam kemanusiaannya, tapi Tuhan yang nggak pernah mati. Dia mati dalam kemanusiaannya untuk menolong kita manusia, supaya kita manusia nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita perlu seorang pembebas. Kalau Indonesia perlu seorang pembebas, namanya siapa? Indonesia dulu. Soekarno. Nah, teman-teman, Soekarno dari bahasa Sanskerta. Soekarno itu dari bahasa Sanskerta. Su itu artinya baik, Karno karena penyebab.
Makanya betul, Soekarno penyebab kebaikan. Untuk apa? Indonesia merdeka. Maka atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, Soekarno penyebab kebaikan Indonesia merdeka. Kita penyebab kebaikan kita, penyebab yang membuat kita merdeka namanya siapa? Yesus. Yesus itu dari bahasa Yunani, kemudian sama dengan bahasa Ibrani-nya Hosea, Yosia, dan kemudian artinya penyelamat atau juru selamat. Jadi teman-teman, begini pesan saya, selama Anda dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kapanpun Tuhan panggil, pulangnya ke kemana-mana, pulangnya kemana? Surga. Amin. Jadi jangan pernah membuang Yesus dari dalam hidupmu. Membuang Yesus sama dengan membuang kehidupan, dan gak akan ada masa depan. Madesu kalau tanpa Yesus. Tahu madesu? Masa depan suram. Tapi kalau sama Yesus, MDC. Apa? Masa depan cerah. Masa depan cerah. Makanya ada salah satu organisasi namanya MDC, GSC, Gereja MDC, Gereja Masa Depan Cerah. Nah kalau kita begini, minta maaf ya, saya bukan organisasi minded kok. GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, jelas. Allahnya jelas. Allahnya jelas. Dan Allah yang kita sembah beda sama Allah-Allah yang di dunia. Yang punya mata, yang di dunia ini ya punya mata nggak bisa melihat, punya kuping nggak bisa mendengar, punya mulut nggak bisa bicara. Tapi Tuhan kita bisa ngomong. Buktinya apa? Ada Alkitab. Maka saya anjurin baca Alkitabmu. Amin. Sudah ada yang membaca Alkitab hari ini? Baca. Sudah? Sudah. Saya sudah. Saya harus fair, saya sudah. Jadi teman-teman, perlu seorang pembebas namanya Yesus. Maka jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kemerdekaan itu pasti terjadi. Jangan meminta kemerdekaan atau kemerdekaan dari orang lain. Kemudian ketika kita perlu seorang pembebas dan Tuhan mau menurunkan seorang penolong yang membebaskan kita, maka yang kedua, kondisi orang yang mengalami kemerdekaan, keadaan orang yang mengalami kemerdekaan itu keadaannya gimana sih? Penuh sukacita. Tahun zaman bahula, ketika saya masih kecil, masih SD, di kampung saya itu kalau 17 Agustusan ada pawai. Wah, pawainya rame banget. Dan hari-hari ini saya ngeliatin di daerah Karanganyar itu sudah mulai ada persiapan. Ada yang bikin pawai itu dari kuda-kudaan, ada yang bikin pawai itu dari mobil kayak tank begitu, dan macam-macam. Harapannya di tanggal-tanggal tertentu nanti dipakai untuk pawai. Wah, ketika pawai, hari itu saya juga ikut pawai. Saya bawa obor, malam-malam bawa obor, kemudian sembari bawa obor, saya bawa minyak tanah, bawa minyak tanah. Ternyata di Jakarta juga masih ada minyak tanah. Kemarin saya nanya sama Bu, ada katanya. Wah, bawa obor sama minyak tanah, tujuannya untuk apa? Malam-malam kemudian minyak tanahnya dimasukin mulut, kemudian disemburin ke obor. Bus. Karena apa? Waktu itu belum punya kembang api. Jadi minyak tanahnya dimasukin mulut, kemudian disemburin, wah apinya kemana-mana. Itu kembang api kampung. Wah, kita berasa senang banget, senang banget. Kondisi orang yang merdeka itu penuh dengan sukacita. Amin. Katakan kepada kanan kiri, kita orang penuh sukacita. Iya, iya, iya. Kondisinya sangat berbahagia. Oh ya, terima kasih banyak. Dia penuh pengertian. Kondisinya penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau orang di bawah penjajahan, jangan harap. Jangan harap. Betul, penuh dengan penderitaan. Maka bersyukurlah kita punya Yesus yang telah memerdekakan kita. Nah, berikut kondisi orang yang merdeka itu seperti apa? Bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk. Kutuk apa sih?
Salah satunya kutuk nenek moyang. Maka tiap-tiap kali saya membimbing orang, salah satunya saya cabut kutuk nenek moyang. Kenapa kutuk nenek moyang ini bikin sengsara anak cucu mantu dan lain-lain? Ya, kutuk nenek moyang. Dan biasanya contoh ya, orang yang pergi ke tempat cari pesugihan itu biasanya yang kaya itu bapaknya, tapi keturunan kedua, ketiga sampai keempat dia penuh dengan penderitaan. Dari mana saya tahu? Salah satunya dari buku dan dari pelajaran yang pernah saya baca. Kebetulan saya pernah belajar dengan seorang dosen saya namanya Ponsius Takaliwang dari I3 Batu. Salah satunya tentang okultisme. Diajarin saya, wah banyak yang saya dapat dari dia. Kutuk nenek moyang, sengsara hidupnya. Bahkan ada orang-orang tertentu itu mengalami seperti gangguan mental. Serius. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena jiwanya diambil, diserahkan ke sana tadi itu. Maka teman-teman, jangan pernah pergi ke tempat-tempat yang kayak begituan. Itu pun nggak baik. Amin. Bebas dari kutuk. Bebas dari apa lagi? Dosa. Bebas dari berbagai macam keterikatan. Bebas dari berbagai macam keterikatan. Misalnya contoh, terikat pornografi. Ada kan zaman sekarang? Wes, bisa. Begini teman-teman, bisa. Saya belum pernah ngalami yang kayak begituan, tapi saya punya pengalaman di bagian yang lain. Contoh, saya kasih contoh aja yang bagus. Jika ini timba ini penuh dengan pasir. Timba ini penuh dengan pasir, ya tolong tanya. Saya ingin membuang pasir di dalam timba ini tanpa harus saya sentuh tangan. Yang udah tahu jangan bilang ya. Ya yang udah tahu jangan belum. Kalau yang di kakak sama saya pasti tahu. Timba ini penuh dengan pasir, tapi saya ingin buang pasir ini tanpa saya sentuh tangan. Gimana caranya? Yang udah sama-sama di KKA pasti tahu, tapi jangan sebut dulu. Gimana caranya? Timba penuh pasir dan bebatuan. Caranya saya ingin saya buang, tapi nggak boleh sentuh pakai tangan. Caranya gimana? Disaring, nggak bisa disaring, mau disaring apa? Begini betul, supaya cepet dituangin air, tapi bukan gitu enggak, pakai air yang kenceng banget. Ketika tekanan airnya besar, bang. Kira-kira pasir sama bebatuan bisa hilang nggak? Bisa. Kasih tahu, air itu gambaran dari firman Tuhan. Begini, kalau tiap hari pikiran kita isi dengan firman Tuhan, yang buruk-buruk dalam diri kita bisa hilang nggak kira-kira? 100% bisa. Ada seseorang punya pengalaman, punya ngelmunya di otaknya dia, dirapalin, ilmunya banyak, dimasukin ke otak. Dia pikir ilmunya lupa, tapi rupanya nggak hilang. Dan ketika dia pengen buang semuanya, rupanya salah satu kuncinya, tiap hari dia ngapalin ayat Alkitab. Dia tiap hari ngapalin ayat Alkitab. Dia isi firman Tuhan. Tiba-tiba hidupnya mengalami kelepasan. Dia mengalami pelepasan, bukan karena dia, tapi karena firman Tuhan yang ada dalam hidupnya. Makanya saya kasih tip, mulai hari ini menyenangilah membaca Alkitab. Amin. Karena nggak ada ruginya membaca Alkitab, serius. Dan orang yang tadi saya cerita tadi itu, dia cerita sama saya, Om, betul, apa yang Om kasih tahu saya ngalami. Makanya saya sejak hari itu, saya sampai dengan hari ini, saya baca Alkitab dan baca Alkitab. Itu apa? Hilang kotoran-kotoran yang ada dalam diri orang itu. Yang kedua, pakai apa? Selain pakai air, pakai apa? Ayo, selain pakai air, pakai apa? Yang kedua, pakai kompresor. Tahu kompresor? Kompresor angin tekanan tinggi. Ketika ditiup pakai angin yang tinggi,
kira-kira pasirnya hilang nggak kira-kira? Hilang. Hilang, otomatis hilang. Angin itu bahasa Yunaninya pneuma, bahasa Ibrani-nya ruah. Dan ternyata angin itu gambaran dari Roh Kudus. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus, katakan bersama-sama, Roh Kudus. 3, 2, 1. Roh Kudus. Ya, kira-kira kotoran-kotoran di hidup kita bisa hilang nggak? Bisa. Maka saya hancurin 2 hal penting. Baca Alkitab, hidupnya dengan Roh Kudus. Gampang. Baca Alkitab ini hubungannya dengan langsung kita melakukannya. Kalau Roh Kudus minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, maka Bapa kita yang ada di sana, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan berikan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya apa? Betul-betul kita merdeka. Kemudian yang ketiga, setelah kita dimerdekakan, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup hal yang positif. Mengisi hidup ini dengan hal yang positif. Jangan sampai hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita pergunakan untuk hal yang gak baik. Hal-hal positif itu apa sih? Sebenarnya hari Minggu kayak begini nih, ke gereja. Saya fair loh teman-teman, saya fair. Tiap-tiap kali saya ada salah satu teman saya di Batu Tulis bilang begini, Om, kapan bisa ikut? Kemana? Mancing katanya. Ketika saya bikin kedengaran kata mancing, kuping saya langsung terbuka. Karena salah satu hobi saya itu mancing. Mancing betul-betul. Pernah sekali waktu anak saya si Adi itu mancing, biasa temennya ke tengah. Hari itu saya mau rapat kepala sidang majelis. Waduh, saya berantem di hati saya. Berantem, masa pendeta mau bohong ya? Waduh. Akhirnya saya bilang, enggak, aku enggak ikut. Kamu pergi mancing, saya rapat kepala sidang majelis. Ketika dia di tengah lautan, dia shouting sama saya, Pak, dapat ikan gede-gede. Waduh, rasanya wah. Balik, tinggal kembali. Serius, teman-teman. Sesuatu yang nggak bisa dielakkan, harus diakui. Salah satu hobi saya mancing. Bukan mancing keributan. Harus diisi dengan apa? Hal-hal yang positif. Ya, ke gereja, ibadah, WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Jangan lupa. Ini penting buat kita. Hidup dekat dengan Tuhan itu penting buat kita. Kenapa? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar. Teman-teman, dalam sabda Allah, teman-teman, zaman udah baik. Hidup dekat dengan Tuhan, maka aman. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Naomi pergi meninggalkan Bethlehem bersama dengan keluarganya. Tahu Bethlehem artinya apa? Bethlehem itu artinya rumah roti. Ketika dia meninggalkan rumah roti pergi ke Moab, menderita di sana. Tapi kemudian dia kembali lagi dan menikmati kelimpahan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan renungan sederhana. Dimerdekakan untuk melayani Allah. Tuhan melalui Yesus telah memerdekakan kita. Ayo gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan lewat apa yang kita bisa kerjakan. Amin. Di tangan kita Tuhan kasih kemampuan. Jangan gunakan kemampuan yang ada ini untuk sesuatu yang negatif. Makanya terakhir, gunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang positif. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk sesuatu yang membangun kerohanian, supaya hidup kita semakin lebih baik. Maka terakhir, kesimpulan dari khotbah ini,
mungkin setelah teman-teman mendengar khotbah ini ada yang berpikir begini, oh ternyata saya belum merdeka ya. Oh ternyata masih ada yang mengikat saya ya. Oh setelah saya mendengarkan khotbah ini, saya mau merdeka, saya mau bebas. Kalau ada yang berpikir seperti itu, boleh ketemu saya, ngobrol sama saya, nanti saya bantu. Saya suka menolong supaya teman-teman betul-betul mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena memang kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, hak kita sekalian. Supaya apa? Kita betul-betul menikmati kebebasan yang datang dari Tuhan. Habis ibadah ini nanti boleh ketemu saya akan bantu. Kalau memang betul-betul ada yang masih terikat, saya bantu. Saya senang untuk menolongnya. Dan setelah ini kita akan ikut perjamuan kudus, teman-teman. Yang membebaskan kita, memerdekakan kita namanya Yesus. Kita berdoa sebentar.